Dulu saat aku seusiamu, aku yang mengganti popokmu. Siapa yang gak kaget coba? Ada bayi yang bahkan belum genap berumur 2 tahun, tiba-tiba ngomong kayak gitu ke ayahnya yang lagi gantiin popoknya. Anak itu juga bilang kalau dia adalah kakeknya yang udah meninggal setahun setengah sebelum dia lahir. Hey ho gengs, masih inget Ryan Hammonds kan? Bocah reinkarnasi dari aktor lawas Hollywood Marty Martin? Nah, orang-orang yang bakal kita bahas kali ini juga punya cerita reinkarnasi yang gak kalah mencengangkan dari cerita Ryan Hammonds nih. Siapa saja mereka? Ini dia orang-orang yang bereinkarnasi Part 2. 1. Sonam Wangdu Lama. Lahir di Seattle pada 1991, Sonam Wangdu saat itu baru berumur 2 tahun ketika dia dan orang tuanya menyadari kalau dia adalah reinkarnasi keempat dari seorang lama di Tibet, Dezung Rinpoche I. Pertanda itu udah ada bahkan sebelum dia lahir. Menurut pengakuan ibunya yang bernama Caroline Lama, selama kehamilan, dia sering mimpi dan melihat beberapa pertanda lainnya. Yang setelah dikonsultasikan ke guru Buddhisnya bilang kalau anak ini adalah reinkarnasi dari Dezung Rinpoche III yang merupakan reinkarnasi ketiga dari Dezung Rinpoche I. Ayah Sonam Wangdu Lama yang bernama Tenzin Chopa Lama, seorang Tibet yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas pada 1993 juga bilang kalau dia juga dapat pertanda lewat mimpi yang sama kayak istrinya. Lalu klaim ini diperkuat lagi oleh perkataan Dezung Rinpoche III sebelum meninggal. Jadi pada tahun 1960, setelah militer Cina mengambil alih Tibet, Dezung Rinpoche III pindah ke Seattle dan mengajar di Universitas Washington. Lalu di tahun 1987 sebelum meninggal, Dezung Rinpoche III bilang ke murid-muridnya kalau dia akan dilahirkan kembali di daerah Seattle. Akhirnya di tahun 1996, Sonam Wangdu Lama yang dijuluki Tukahla atau reinkarnasi dalam bahasa Tibet, ninggalin keluarganya dan diasuh oleh para biksu buat mendalami Buddhisme di Kathmandu, Nepal. Sekarang di usianya yang menginjak 32 tahun, dia udah menjadi kepala sebuah biara di sana dan umat Buddha Tibet mengakuinya sebagai Dezung Rinpoche IV, reinkarnasi keempat dari Dezung Rinpoche I. 2. James Madison Leininger. James Madison Leininger lahir pada 10 April 1998 di San Francisco. Saat berumur 22 bulan, dia diajak orang tuanya ke Museum Penerbangan James Cavana di Dallas. Nah, dari sini semuanya berawal. Kunjungan ke museum itu dipercaya jadi pemicu kembalinya ingatan kehidupan masa lalu James. Dia bisa nyebutin nama-nama pesawat yang dipakai di Perang Dunia II dan bahkan bisa nyebutin bagian-bagian pesawat dengan tepat, pengetahuan yang sepertinya mustahil diketahui oleh seorang balita. Memasuki usia 2 tahun, James sering mimpi buruk, bisa sampai 5 kali dalam seminggu. Dalam tidurnya, dia sering menendang-nendangkan kakinya ke udara sambil berteriak, "Pesawat jatuh, pesawat terbakar, pria kecil tidak bisa keluar." Tentu orang tuanya bingung dan khawatir. Lalu di usianya yang ke-28 bulan, James akhirnya ngejelasin mimpinya kepada kedua orang tuanya. Dia bilang kalau pria kecil yang dia sebut dalam tidurnya adalah dirinya sendiri. Dalam mimpinya, dia lagi ngemudiin pesawat yang kemudian pesawat itu ditembak jatuh oleh pesawat Jepang. Terus sekitar 2 minggu kemudian, dia nambahin lagi detail ceritanya yang tambah bikin kedua orang tuanya tercengang. Dia bilang kalau dulu namanya adalah James McCready Houston, seorang pilot pesawat tempur yang meninggal di Iwo Jima dalam Perang Dunia II. Ketika dia sedang menerbangin pesawat bernama Corsair dalam sebuah kapal induk yang bernama Natoma. Lalu 3 bulan kemudian, James nambahin detail lagi ke ceritanya dengan bilang kalau dia punya rekan pilot yang bernama Jack Larson. Karena penasaran, orang tua James kecil mutusin buat neliti data-data yang anaknya bilang. Dan ternyata semua data itu benar. Pesawat induk yang bernama Natoma, pilot bernama James McCready Houston yang tertembak jatuh pas nerbangin pesawat bernama Corsair dalam pertempuran Iwo Jima emang beneran ada. Bahkan jatuhnya pesawat itu sama persis kayak yang dideskripsikan James kecil. 3. Sam Taylor. Sam Taylor adalah seorang anak laki-laki dari Vermont, Amerika Serikat yang lahir 1,5 tahun setelah kakeknya meninggal. Dan dipercaya kalau dia adalah reinkarnasi dari kakeknya sendiri. Semua bermula ketika Sam berumur 18 bulan. Jadi pas ayah Sam lagi gantiin popoknya, sambil tersenyum, bayi Sam tiba-tiba bilang, "Saat seusiamu, aku yang mengganti popokmu."
when I was your age, I used to change your diaper. And I went, Tapi kedua orang tua Sam masih nggak nanggepin itu secara serius. Lalu pada suatu hari ayah Sam nemuin album foto lama keluarganya. Nah, pas lagi lihat-lihat, Sam nunjuk ke sebuah mobil yang ada di dalam foto dan bilang, "Itu mobilku." Orang tua Sam kaget dong, karena yang ditunjuk Sam adalah foto mobil pertama kakeknya, dan itu adalah barang yang sangat penting dalam hidupnya. Tapi ibu Sam yang skeptik dan gak percaya sama konsep reinkarnasi, terus berusaha buat nyangkal. Dia ngelakuin beberapa tes pada si Sam, kayak nunjukin foto masa kecil kakeknya sama teman seusianya. Lalu ibunya nanyain Sam yang mana kakeknya. Dengan tepat Sam nunjuk foto masa kecil kakeknya. Hal ini cukup membingungkan, karena Sam gak pernah ngeliat foto kakeknya. Ibu Sam masih belum mau percaya kalau anaknya adalah reinkarnasi dari ayah mertuanya. Dia ngelanjutin tesnya dengan nanya, apa dulu Sam punya saudara? Sam bilang kalau dia punya saudara perempuan, tapi udah berubah jadi ikan. Ibunya bertanya lagi, siapa yang mengubahnya menjadi ikan? Beberapa orang jahat, kata Sam lagi. Orang tua Sam lalu menduga kalau Sam lagi ngomongin adik perempuan kakeknya yang menjadi korban pembunuhan dan ditemukan mengambang di Teluk San Francisco. Tragedi yang gak pernah sekalipun mereka ceritain sama si Sam. Lalu dengan lembut ibu Sam lanjut bertanya, apakah Sam ingat bagaimana dulu dia meninggal? Tiba-tiba Sam menghempaskan tubuhnya ke belakang dan memukul-mukul kepalanya seolah-olah sedang kesakitan. Setahun sebelum Sam lahir, kakeknya meninggal karena pecahnya pembuluh darah di otak. 4. Anak laki-laki di Suriah. Seorang anak laki-laki berumur 3 tahun di wilayah dataran tinggi Galen, Suriah, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Anak yang lahir dengan tanda lahir panjang berwarna merah di kepalanya ini bilang kalau dia adalah reinkarnasi dari seseorang yang setelah ditelusuri menurut penduduk sekitar, orang itu menghilang sekitar 4 tahun yang lalu. Yang bikin gempar adalah anak ini juga bilang kalau di kehidupan sebelumnya dia dibunuh dengan kapak. Dia masih ingat bagaimana dia dibunuh dan siapa pembunuhnya. Lalu setelah dipertemukan dengan pembunuhnya, anak ini bilang kalau dulu mereka bertengkar dan orang ini memukul kepalanya dengan kapak. Dengan wajah pucat, tertuduh ini nyangkal perbuatannya. Tapi kemudian anak kecil ini bilang kalau dia ingat di mana dia dikubur. Lalu anak kecil ini membawa para tetua dan penduduk kampung ke lokasi tempat dia dikubur. Dan di sana, mereka nemuin kerangka seorang pria dengan luka di kepala yang sesuai dengan tanda lahir anak laki-laki itu. Mereka juga nemuin kapak yang dipakai pelaku. 5. Imad Elawar. Imad Elawar lahir pada 21 Desember 1958 di desa Kornayel dekat Beirut, Lebanon. Kalau biasanya kata pertama yang keluar dari seorang bayi adalah mama dan papa, Imad Elawar malah nyebut nama Jamile dan Mahmud. Dua nama itu adalah kata pertama yang keluar dari mulutnya. Menginjak usia 2 tahun, pernah ada suatu kejadian di mana Imad Elawar tiba-tiba negur orang asing yang lewat di depan rumahnya dan bilang sama mereka kalau mereka adalah tetangganya. Sejak umur 5 tahun, Imad sering cerita tentang kehidupannya di desa sebelah. Imad lalu membuat 55 klaim berbeda tentang kehidupannya yang dulu. Nah, terdorong oleh cerita Imad dan 55 klaim kehidupan masa lalunya, keluarganya akhirnya membawa Imad ke desa yang sering dia sebut. Mereka ngunjungin sebuah rumah yang Imad klaim sebagai rumahnya di kehidupan sebelumnya. Yang mengejutkan adalah Imad mampu mengenali paman dan bibinya di kehidupannya yang dulu, yang bernama Mahmud dan Jamile dari foto yang mereka temukan di rumah itu. Dia juga ingat di mana dia nyembunyiin senjatanya dan nyambung pas ngobrol dengan orang asing tentang pengalaman mereka di medan perang. Setidaknya 51 dari 55 klaim yang diungkap Imad terbukti akurat. That's a wrap, gengs. Thanks for dropping by and watching this video. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya. Kalau kalian suka, silahkan like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs.